Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Dipimpin oleh Suke, para prajurit kota salju sangat bersemangat. Akhirnya, pasukan es telah sepenuhnya dikalahkan. Sebagian besar prajurit pasukan es telah terbunuh dan tubuh mereka terkubur di salju. Hanya sekitar 10 orang yang berhasil melarikan diri dan berjalan ke gunung. Di antara 10 itu adalah pemimpin pasukan es. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan membunuh siapa saja yang berani melarikan diri. Betapa absurdnya dia ternyata. Faktanya, dia benar-benar ketakutan saat melihat tentara berbaris, dan terutama ketika dia menyadari bahwa kekuatan inti sejati Suke belum habis. Kemudian dia langsung memacu kudanya ke depan dan melarikan diri. Awalnya, Suke bermaksud mengejarnya dan membunuhnya, tetapi Si Tu Haitang telah menghentikannya. Biarkan dia pergi, katanya. Ada pesona pembatas di gunung dan banyak prajurit pasukan es lainnya juga ada di sana. Kita harus bersiap dengan baik sebelum menuju ke sana. Kurasa tidak perlu menunggu sampai kita benar-benar siap. Aku bisa membunuh mereka semua sendiri. Suke tertawa. Pahlawan Zuge, dengar, sangat berbahaya pergi ke gunung salju tanpa persiapan penuh. Permaisuri air sekarang dipenjara di puncak gunung itu. Bagaimana jika kamu juga dipenjara? Maka negara air tidak akan pernah bisa diselamatkan? Kata Si Tu Haitang. Mendengar ini, Suke terkejut. Permaisuri air dipenjara di gunung salju? Bagaimana mungkin? Dia begitu kuat? Suke mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir bahwa permaisuri air adalah seseorang yang sangat tangguh. Namun, dilihat dari keahliannya, permaisuri air hanya berada di level 7 dari tahap transformasi bayi. Namun demikian, Suke merasa bahwa kemampuannya yang sebenarnya lebih baik dari itu. Pahlawan Zuge, terima kasih banyak atas bantuanmu sejauh ini. Tolong serahkan sisanya kepada para prajurit. Mari kita kembali ke kota dulu dan berbicara tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan permaisuri air. Kata Si Tu Haitang. Suke melirik gunung salju yang megah, dan mengangguk. Lebih baik aku mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, bahkan permaisuri air yang kuat telah dipenjara oleh pesona yang membatasi. Suke menyadari bahwa dia sendiri harus lebih berhati-hati. Bagaimana jika saya sendiri dipenjara? Jika itu terjadi, pasti akan menghabiskan banyak poin tangguh bertindak untuk keluar. Pahlawan, tolong lewat sini, kata Si Tu Haitang. Dia tidak menunggu Suke dan mulai berjalan langsung ke kota salju. Wanita ini benar-benar sesuatu, dan dia juga sangat bergaya. Biasanya, jika saya tamunya, dia harus berjalan di belakang saya. Setelah mereka berjalan melewati gerbang kota, mereka menemukan bahwa seluruh kota telah terkubur dalam salju. Ada banyak tentara yang terluka bersandar di dinding dan meringkuk di sudut. Mereka belum menerima perawatan medis, dan malah mencoba menyembuhkan luka mereka dengan membaca beberapa rune magis. Penduduk kota semuanya keluar untuk membantu para prajurit ini dan membalut luka mereka. Begitu Suke dan Si Tu Haitang masuk ke kota, mereka menjadi subjek kekaguman besar dari warga. Lagi pula, tanpa Suke, seluruh kota salju akan hancur. Di mata warga, dia adalah pahlawan. Terima kasih untuk bantuannya, seorang prajurit tua yang gemetar berkata sambil berdiri dan mengulurkan tangannya ke Suke. Pahlawan, terima kasih. Aku akan selalu mengingat apa yang telah kamu lakukan untuk kami. Semua tentara dan warga yang terluka menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Suke. Mendengar ini, Suke melambaikan tangannya dan berkata, jangan seperti ini. Semuanya, duduk dan istirahatlah. Ingat kalian semua terluka. Aku punya obat di sini bersamaku, jangan ragu untuk meminumnya jika kalian membutuhkan. Selama setahun, Suke telah membunuh banyak orang dan menerima banyak cincin penyimpanan. Cincin itu berisi banyak batu roh serta sejumlah besar obat-obatan. Selain itu, dia sebelumnya telah menjarah rumah harta karun di negara api, makam kekaisaran, serta ruang rahasia di rumah pangeran kedua. Sekarang dia sendiri menyerupai harta karun berjalan, sekaya raja. Baginya, menyelamatkan seluruh warga kota bukanlah masalah besar. Namun, sebelum dia mengeluarkan obat-obatan, Si Tu Haitang melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak berpikir itu akan banyak membantu. Ada banyak tentara yang terluka di sini di kota ini dan Anda tidak dapat menyelamatkan mereka. Semua. Jelas, dia tidak ingin Suke membuat pengorbanan lagi, karena dia yakin dia tidak akan memiliki cukup persediaan untuk menyelamatkan semua prajurit yang terluka. Dia bisa menyebabkan konflik di antara para prajurit jika dia benar-benar tidak punya cukup uang. Pada saat yang sama, beberapa tentara juga berbicara.
Haitang benar, kamu tidak perlu mengorbankan apapun untuk kami lagi. Dalam beberapa bulan, kami akan pulih. Kamu benar-benar orang yang baik. Kamu telah membantu kami mengalahkan musuh, bagaimana mungkin kami meminta obat darimu selain itu? Ya, kami tidak mungkin melakukan itu. Mendengar ini, Suke tersenyum. Tidak apa-apa, aku punya banyak, kamu bisa menggunakan sebanyak yang kamu mau. Namun, Situ Haitang merasa bahwa Suke hanya membual. Dia khawatir tentara yang tidak menerima obat akan merasa diperlakukan tidak adil. Pahlawan Zuge, saya pikir Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Jangan seperti ini. Lagi pula, kalian semua adalah warga dari Permaisuri Air, yang berarti kalian semua adalah warga negaraku juga. Aku tidak mungkin melihat kalian menderita. Suke berkata dengan tekad besar, memanggil penyimpanan sistemnya. Mengetahui Suke akan bersikeras membantu para prajurit, Situ Haitang menyerah dan mengangguk. Kami adalah keluarga besar, jadi kami harus saling membantu. Suke tersenyum dan menepuk bahu Situ Haitang dengan lembut. Situ Haitang menatap Suke, merasa sedikit kesal. Meskipun dia seorang jenderal, dia juga seorang wanita, dan dia percaya bahwa wanita harus menjaga jarak dari pria. Dia sedikit membuatnya kesal dengan menyentuhnya. Sebelum dia bisa menunjukkan ketidakpuasannya kepada Suke, dia sudah berbalik untuk berbicara dengan yang lain. Tolong, buat ruang terbuka agar aku bisa meletakkan obat. Buat ruang terbuka? Semua orang tercengang. Mengapa kita perlu membuat ruang terbuka? Kita hanya perlu beberapa botol obat? Semua orang mundur dan membuat beberapa ruang. Tidak, ini terlalu kecil, buat lebih besar. Suke berkata lagi. Semua orang melakukan seperti yang diperintahkan. Lebih besar. Semua orang mundur lagi. SS. Masih belum cukup besar. Sedikit lebih besar akan berhasil. Percayalah, hanya sedikit lebih besar, maka itu akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu. Segera, di depan semua orang ada ruang terbuka sekitar 10 meter persegi. Bahkan Situ Haitang tercengang oleh ini dan tidak tahu mengapa mereka diminta untuk membuat ruang sebesar itu. Bagus, ini akan berhasil. Suke mengangguk senang. Kemudian dia melambaikan tangannya dan membacakan nama-nama obat di dalam penyimpanan sistem. Bang! Sinar cahaya terang terpancar dari tangan Suke, menghantam tanah. Dalam sekejap mata, tumpukan besar obat muncul di ruang terbuka. Semua obat-obatan bernilai 2 atau 3 bintang, dan kebanyakan dari mereka akan dapat membantu yang terluka menyembuhkan luka mereka dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Melihat ini, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang diam dan suasananya aneh. Semua mata orang terbuka lebar saat mereka menatap obat itu. Kemudian mereka menatap Suke dengan sangat terkejut. Faktanya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat obat sebanyak ini. Tidak, kita pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin pahlawan Zuge membawa begitu banyak obat? Mungkinkah dia telah menjarah sekte besar dan mendapatkan semua persediaan ini? Situ Haitang, khususnya, tercengang. Mulutnya bergetar dan dia menatap Suke dengan linglung. Dia pikir Suke hanya membual sebelumnya dan hanya akan mengeluarkan beberapa botol obat untuk menyelamatkan para prajurit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki persediaan dalam jumlah besar bersamanya. Jumlah obat ini akan cukup untuk digunakan oleh warga kota salju selama 1 tahun penuh. Pahlawan Zuge, di mana? Di mana? Dia memandang Suke, tanpa tahu bagaimana memulainya. Dia tahu bahwa hanya sekte besar atau negara yang bisa dengan bebas memberikan obat dalam jumlah besar kepada orang lain. Sekte kecil atau satu keluarga tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Suke dengan tenang melambaikan tangannya dan berkata, Situ, aku sudah memberitahumu bahwa kita adalah keluarga besar dan kita harus saling membantu. Jadi anggaplah obat itu sebagai hadiah kecil dariku. Hadiah kecil, apakah kamu bercanda? Beberapa orang sangat terkejut sehingga mereka hampir memuntahkan darah. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 380 poin bertindak tangguh. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 420 poin bertindak tangguh. Notifikasi sistem terus berdering di kepalanya. Selama dia terus bertindak keras sedikit, dia akan dengan mudah bisa mendapatkan hampir 1000 poin tangguh bertindak. Tapi Suke tidak begitu tertarik pada seberapa banyak poin tangguh bertindaknya telah meningkat. Bagaimanapun, dia sudah menjadi pria dengan lebih dari 30.000 poin tangguh bertindak. Tidak perlu terlalu bersemangat kali ini.
Namun, dia merasa sedikit baik tentang dirinya sendiri. Kenapa kalian semua tidak bergerak? Situ, bantu mereka membagi obat agar para prajurit bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan pulih lebih cepat. Kita tidak punya banyak waktu, jangan lupa kita harus membuat rencana untuk menyelamatkan Raja Air. Suke berbicara, melihat sekeliling kota. Jelas dia masih bertingkah seolah-olah sejumlah besar obat bukanlah masalah besar sama sekali. Melihat ini, semua orang mulai mengagumi Suke dan memujinya secara diam-diam. Dia pasti berasal dari faksi yang sangat kuat. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia adalah Zhuge Liang dari fraksi surga yang meledak. Apa itu fraksi surga yang meledak? Sebuah faksi yang memiliki bakat seperti pahlawan Zhuge dan persediaan dalam jumlah besar. Ding! Suara notifikasi sistem berdering lagi. Tiba-tiba, pria tua berbaju putih muncul. Tapi kali ini, pakaian putihnya basah oleh darah. Jelas, dia telah membunuh banyak musuh. Orang tua itu datang ke kota salju untuk bergabung dalam diskusi tentang menyelamatkan permaisuri air. Melihat tumpukan obat di tanah, dia juga terkejut. Obatnya, lelaki tua itu bahkan tidak bisa menyelesaikan seluruh kalimatnya. Paman kedua, ini adalah hadiah dari pahlawan Zhuge. Situ Haitang dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi pada lelaki tua itu saat dia membagi obat di antara para prajurit yang terluka. Setelah diberitahu apa yang terjadi, lelaki tua itu benar-benar terpana dan tidak bisa berkata-kata. Dia mengucapkan terima kasih kepada Suke dan kemudian bergabung dengan Situ untuk mengantarkan obat kepada para prajurit. Dia juga membawa beberapa ketentara yang membersihkan kekacauan di medan perang di luar kota. Sementara itu, Situ memimpin Suke ke kediaman istana. Dalam perjalanan, dia memberikan pengenalan singkat tentang kota itu kepada Suke. Ketika pemberontakan terjadi, semua orang di kota panik. Segera, para prajurit pasukan es datang. Mengetahui bahwa kami tidak akan menyerah, orang-orang di istana melarikan diri pada malam hari dan mengambil semua obat, kata Situ. Mendengar ini, Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia agak murung dan bertanya, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di negara air, dan mengapa permaisuri air dipenjara di gunung. Omong-omong, siapa Ratu Es itu? Situ menatapnya dengan heran dan berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi di Water Nation? Tuhan, dia tidak tahu apa-apa tetapi dia masih memilih untuk membantu kita. Mungkinkah dia adalah teman yang sangat baik dari permaisuri air? Jika aku tahu, apakah menurutmu aku akan repot bertanya padamu, kata Suke. Situ membuka pintu kediaman dan berkata dengan suara berat, ceritanya panjang. Suke mengerutkan kening dan mengikutinya. Mereka duduk. Situ mengeluarkan sepotong batu giok yang pecah dan bertanya, apakah kamu pernah melihat ini sebelumnya? Melihat benda di tangannya, Suke mulai tertawa. Dia juga memiliki sepotong batu giok ini. Itu telah diberikan kepadanya oleh permaisuri air ketika dia bertemu dengannya di Menara Jiwa. Setiap batu giok memiliki tanda di permukaannya yang dibuat oleh permaisuri air. Tampaknya hanya orang kepercayaan terpercaya dari permaisuri yang akan menerima batu giok ini. Suke menyadari bahwa Situ tidak sepenuhnya percaya padanya, itulah sebabnya dia mengeluarkan batu giok untuk mengujinya. Situ, tentu saja aku punya batu giok ini juga. Itu diberikan kepadaku oleh permaisuri air. Dia tersenyum, dan mengeluarkan batu gioknya dari penyimpanan sistemnya. Melihat batu gioknya, Situ akhirnya lega dan merasa sedikit menyesal, pahlawan Zhuge, tolong maafkan saya. Kami adalah sedikit orang yang tersisa di negara ini yang tetap setia kepada permaisuri air, jadi. Tidak apa-apa, mari kita turun ke bisnis yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi? Suke bertanya. Wajah Situ tampak muram dan mulai berbicara. 50 tahun yang lalu, ketika kaisar sebelumnya masih hidup, Ratu Es dicintai olehnya. Namun, Ratu Es sangat ambisius dan ingin menguasai negara ini. Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo Studio. Situ mulai memberitahu dia apa yang terjadi dengan sangat rinci, dan Suke mendengarkan dengan sangat hati-hati. Dia sangat tertarik dengan masa lalu permaisuri air. Dahulu kala, mendiang kaisar bangsa air telah memperhatikan bahwa Ratu Es ingin menjadikan negara itu miliknya sendiri. Ketika Ratu Es menyadari bahwa konspirasinya telah ditemukan oleh mendiang kaisar, dia dan rekan-rekannya bekerja sama untuk menyerangnya.
Pada saat itu, Permaisuri Air baru saja menyelesaikan studinya di Sky Incense Valley ketika dia menemukan perselisihan atas tahta antara mendiang kaisar dan Ratu Es. Dikatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam pertempuran ini telah mati, jadi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi selama pertempuran. Namun, pada akhirnya, Raja Air terluka, dan Ratu Es juga terluka parah dan melarikan diri. Setelah itu, tidak ada yang benar-benar tahu kemana perginya Ratu Es. Sementara mendiang Kaisar Negara Air berada di ambang kematian, dia meminta semua pejabatnya untuk berkumpul di depannya dan menjadikan Permaisuri Air sebagai pewarisnya. Segera setelah itu, dia telah meninggal. 50 tahun kemudian, Ratu Es merekrut sekelompok tentara dan mengumpulkan pasukan es dari luar negeri. Dia kemudian kembali untuk membalas dendam. Namun, pada saat itu, Permaisuri Air telah mundur ke negara api untuk meningkatkan kekuatannya dalam pengasingan. Ratu Es mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Water Nation. Dia juga menyuap banyak pejabat, setelah itu kekacauan melanda seluruh negeri. Dalam beberapa bulan, lebih dari setengah wilayah negara air telah ditempati oleh Ratu Es. Ketika Permaisuri Air kembali, sudah terlambat untuk menyelamatkan negaranya. Mendengar ini, Suke agak bingung. Sejauh yang dia ketahui, ketika Permaisuri Air kembali dari Sky Incense Valley, dia pasti masih berada di tahap bayi asli. Saya tidak percaya bahwa dia berhasil membantu mendiang kaisar mengalahkan Ratu Es. Harus ada lebih dari itu. Selain itu, mengapa Ratu Es tiba-tiba memutuskan untuk merebut tahta? Ketika dia dikalahkan, dia bahkan berhasil melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, bagaimana dia bisa merekrut tentara dan menguasai seluruh negara dalam waktu kurang dari beberapa bulan? Jelas, orang lain pasti telah membantu Ratu Es. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai semua ini. Mereka pasti punya rahasia, Suke bergumam dan menggelengkan kepalanya. Situ tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Apakah Anda berbicara tentang energi air di negara kita? Sudahlah, ngomong-ngomong kamu belum memberitahuku bagaimana Permaisuri Air datang untuk dipenjara di gunung. Dia cukup kuat, hampir tidak mungkin baginya untuk ditangkap, kata Suke. Suke tahu bahwa Permaisuri Air telah cukup kuat untuk melawan Dewa Pembunuh Tua, yang berada di level 8 tahap transformasi bayi. Mendengar ini, wajah Situ menjadi muram dan dia melanjutkan dengan suara rendah. Ketika Permaisuri Air kembali, dia datang ke kota salju terlebih dahulu. Kemudian dia pergi ke tanah suci Gunung Salju, seolah mencoba menemukan sesuatu yang bisa bantu dia untuk membalikkan situasi ini. Entah bagaimana, Ratu Es tahu tentang ini dan membawa 50.000 tentara pasukan es ke tanah suci. 50.000 tentara ditambah Ratu Es? Lalu apakah Permaisuri Air tertangkap? Suke terkejut. Tidak mungkin, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia pasti melarikan diri hidup-hidup. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Situ menggelengkan kepalanya dan berkata, kemudian, Ratu Es kembali dan memberitahu kami bahwa Permaisuri Air telah dipenjarakan di Gunung Salju selamanya dan meminta kami untuk menyerah. Awalnya, saya tidak percaya apa yang dia katakan. Di masa lalu, ketika Permaisuri Air naik ke gunung, dia akan kembali 10 hari kemudian dan memintaku untuk menunggu. Tapi kali ini, setelah 20 hari, dia masih belum kembali. Suke mengerutkan kening dan bertanya, kamu belum pergi ke gunung dan memeriksa dirimu sejak saat itu? Aku punya, tapi aku tidak bisa pergi ke tanah suci. Ada jurang yang memisahkan saya dari tanah suci, dan selain itu, ada mantra pembatasan kuno yang bisa mengambil kekuatan orang. Situ menggelengkan kepalanya. Dulu, ada jembatan tali yang menuju ke tanah suci. Tapi jembatan itu sudah terputus. Saya tidak mungkin bisa sampai ke sisi lain sementara kekuatan saya dilucuti. Apalagi puluhan ribu tentara pasukan es berkemah di sekitar tanah suci dan bahkan telah membangun tembok. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membangun jembatan tali lain. Kamu bisa mencoba terbang ke sisi lain. Suke berkata tanpa berpikir. Situ terkejut dan berkata, pahlawan Suge, saya sudah mengatakan bahwa mantra pembatas di sana sangat kuat. Energi saya akan kehilangan efeknya, jadi saya tidak bisa terbang. Siapa bilang seseorang tidak bisa terbang begitu energinya kehilangan efeknya? Mari saya tunjukkan sesuatu yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Suke memanggil penyimpanan sistemnya. Ada lebih dari satu cara untuk terbang ketika kekuatan seseorang hilang. Sebagai contoh, beberapa helikopter. Tetapi seperti yang dikatakan Situ, tanah suci dijaga ketat, dan mereka bahkan telah membangun tembok kota. Helikopter pasti akan terlihat oleh mereka. Selain itu, helikopter tidak bisa mengangkat ribuan tentara sekaligus. Juga akan menghabiskan banyak poin tangguh bertindak untuk menyewa helikopter. Dengan poin yang saya miliki sekarang, saya tidak bisa menyewa terlalu banyak helikopter. Pahlawan Suge,
apakah kamu benar-benar punya cara lain? Tanya Situ. Zhuge Liang, aku hampir lupa senjata rahasia yang sering digunakan Zhuge Liang. Situ, jangan khawatir. Pernahkah Anda mendengar tentang Lentera Kongming? Atau para layang? Suke tersenyum. Ketika berbicara tentang Zhuge Liang, banyak orang akan memikirkan Lentera Kongming, dan Suke bahkan akan memikirkan para layang. Membuat benda-benda ini tidak akan menghabiskan banyak waktu atau uang, dan bisa memberikan hasil yang sangat bagus. Mendengar apa yang dikatakan Suke, Situ bingung dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kemudian Suke mengeluarkan beberapa kertas desain untuk Lentera Kongming dan sebuah paraglider. Dia meletakkannya di atas meja dan berkata dengan sangat percaya diri, "Ayo, saya punya beberapa kertas desain. Kita bisa meminta beberapa pengrajin berpengalaman untuk membuat beberapa lentera sesuai dengan kertas ini. Semakin banyak semakin baik." Situ melihat kertas-kertas itu dan bertanya, "Pahlawan Zhuge, apakah itu akan berhasil?" "Ya, kita pasti bisa menakut-nakuti mereka sampai mati ketika mereka melihat kita jatuh dari langit." Suke berkata dengan sangat bersemangat. Situ melihat kertas dan melihat gambar lentera aneh dan layang-layang segitiga besar. Bagaimana ini bisa berhasil? Itu tidak mungkin. Percayalah, orang-orang sudah mencoba ini ribuan tahun yang lalu. Tetap saja, Situ tidak yakin. Tapi, pahlawan Zhuge, bahkan jika kita berhasil sampai ke sisi lain, ada ribuan dari mereka. Kita hanya memiliki beberapa ribu tentara, bagaimana kita bisa menang? Tanya Situ lagi. Lagi pula, begitu mereka melangkah ke Tanah Suci, energi mereka akan kehilangan efeknya. Bahkan Suke tidak akan bisa menggunakan sihirnya yang kuat. Tahukah Anda apa yang paling penting untuk memenangkan pertempuran? Selain prajurit Anda yang paling kuat dan paling berani, Anda harus memiliki prajurit dan kuda yang kuat, serta penasihat militer yang sangat cerdas. Tapi sekarang Anda sudah memiliki penasihat. Untuk prajurit dan kuda yang kuat, serahkan padaku, kata Suke. Penasihat militer? Maksudmu paman keduaku? Tidak, saya akan menjadi penasihat militer.